Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 2188-2195. Jangan lupa subscribe, like and comment ya. Yuk. Oke, Jiang Wei dan yang lainnya mulai bertepuk tangan ketika mereka melihat ini. Baru saja, mereka diganggu oleh faksi Guntur hari itu dan tidak bisa melawan, dan sekarang mereka senang melihat murid-murid dari faksi Guntur dipukuli. Dan hari itu, murid sekte Guntur bangkit dengan ekspresi bermartabat, menatap Liu Rui dan berkata, "Siapa kamu? Apakah kamu tahu nasib menyinggung sekte Tianlei kami?" Liu Rui menggertaknya, dan sekali lagi menembaki murid-murid dari faksi Lei hari itu. Chen Ping juga melihat bahwa faksi Tianlei tidak senang, dan satu bergegas maju. Chen Ping dan Liu Rui langsung mengalahkan murid-murid faksi Tianlei tanpa kemampuan untuk melawan. "Saudara Jiang, dengan kesempatan seperti itu, kita juga harus membalas dendam," kata Hong Qianjiu dan bergegas maju. Kali ini, ratusan prajurit mengerumuni dan langsung memukuli beberapa murid dari faksi Lei hari itu, menangis dan memanggil ibu mereka. Jiang Wei dan Hong Qianjiu sangat gembira ketika mereka melihat beberapa murid dari faksi Tianlei dipukuli. "Begitu, selama kita mengikuti Tuan Chen, tidak ada yang bisa menggertak kita," kata Jiang Wei keras kepada banyak prajurit. Banyak seniman bela diri juga pernah mendengar nama Chen Ping. Lagi pula, reputasi Chen Ping juga terkenal di dunia seni bela diri. "Ayo pergi." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan menuju gunung. Setelah berjalan beberapa saat, ada bau darah yang kuat, dan kemudian saya melihat mayat yang dimutilasi yang hancur di mana-mana di tanah. "Tuan Chen, orang-orang ini semua dibunuh oleh orang-orang dari faksi Lei hari itu, dan mereka langsung dihancurkan sampai mati dengan ki dewa bela diri." Jiang Wei melangkah maju dan berkata kepada Chen Ping. Melihat mayat di tanah, Chen Ping mengerutkan kening. Di hadapan kekuatan absolut, manusia bahkan lebih tidak penting daripada semut, dan hanya momentum mereka saja yang telah menghancurkan begitu banyak orang sampai mati. Tetua ketiga, itu mereka. Pada saat ini, para murid dari faksi Tianlei yang baru saja ditendang kembali, dan mereka membawa para tetua dari faksi Tianlei bersama mereka. Melihat ini, tetua ketiga dari sekte Tianlei marah. "Liu Rui, kamu adalah anggota dari sekte yang murni, tetapi kamu menyerang murid-muridku dari sekte Tianlei. Tidakkah kamu takut menyebabkan perang antara keduanya, faksi?" Penatua ketiga mengenal Liu Rui, tetapi untuk orang lain, tidak tahu. "Pegunungan Kunlun ini bukan milik siapapun, tetapi faksi Tianlei Anda dilarang. Apakah ini berarti Anda tidak peduli dengan sekte kami yang lain?" Liu Rui bertanya, "HMPH, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak menganggapmu serius? Hanya mengandalkan sekte yang murnimu, apakah kamu berani menjadi musuh dari faksi Tianlei-ku? Selain itu, kamu membawa semut-semut ini ke atas gunung. Mereka tidak layak tinggal di gunung." Penatua ketiga mendengus dingin. Di matanya, kecuali sekte dunia tersembunyi, orang lain di dunia seni bela diri seperti semut. Kata-kata ketiga tetua sangat merangsang para pejuang itu, dan mereka semua marah. Tetapi meskipun mereka marah, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, kekuatannya ada di sini, dan kekuatan mereka benar-benar lebih rendah daripada semut di mata orang lain. "Mereka adalah semut, jadi apa kamu? Di mataku, kamu bahkan tidak sebaik semut." Chen Ping menatap tetua ketiga dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu bicarakan? Bocah bau." Ekspresi tetua ketiga menjadi dingin, dan kemudian aura dewa bela diri meledak dalam sekejap. Aura ini membuat banyak prajurit merasakan tekanan satu persatu, berdiri dengan goyah, dan darah di dada berjatuhan. Melihat ini, Liu Rui juga menghembuskan nafas dari tubuhnya, menahan tekanan dari ketiga tetua, untuk memberikan beberapa penghalang kepada para prajurit di belakangnya. Hanya saja kekuatan Liu Rui jelas lebih rendah dari tiga tetua. Meskipun dia berusaha keras untuk melawan, aura dewa bela diri masih menekan kepala semua orang, yang membuat semua orang merasa sedikit tidak nyaman. "Kamu hanya dewa bela diri peringkat kedua, kamu berani bertarung melawanku, dan kamu bahkan tidak melihat apakah kamu memenuhi syarat atau tidak." Melihat Liu Rui melawannya, tetua ketiga tidak bisa membantu tetapi mendengus dingin. "Dia tidak memenuhi syarat, bagaimana denganku?" Setelah Chen Ping selesai berbicara, auranya juga meledak. "Kamu hanya seorang ahli bela diri, dan kamu berani berbicara di depanku." Penatua ketiga tertawa, tetapi segera dia merasa napasnya ditahan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Ping. Diikuti oleh minuman rendah, napas tiba-tiba meningkat. Paksaan yang kuat langsung menyebabkan banyak prajurit jatuh ke tanah. "Dewa bela diri tingkat keempat, ini sangat bagus," kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. "Karena kamu tahu kekuatan orang tua itu, maka kamu harus tahu nasib menyinggung orang tua itu." Tetua ketiga berkata dengan nada menghina, "Dewa bela diri peringkat keempat benar-benar baik, tetapi di mataku, itu hanya sampah." Chen Ping mencibir, "Bah, kamu bocah bergigi tajam. Kamu adalah seorang bijak bela diri kecil, beraninya kamu memandang rendahku seperti itu. Aku akan menghancurkan kalian semua menjadi daging hari ini, sehingga kamu tahu kekuatan keempat peringkat dewa bela diri." Tiga tetua berteriak, napas di tubuh terbuka penuh, dan paksaan yang menakutkan membuat dunia berubah warna. Melihat ini, banyak prajurit menjadi pucat karena ketakutan. Jelas bahwa nafas ketiga tetua ini jelas lebih tinggi daripada Liu Rui dan Chen Ping. Chen Ping hanya seorang martial saint peringkat 8,
bagaimana dia bisa menghadapi Dewa Bela Diri peringkat keempat. Pada saat ini, beberapa prajurit mulai menyesal mengikuti gunung, dan mereka mulai mundur selangkah demi selangkah. Apakah Dewa Bela Diri peringkat keempat sekuat ini? Chen Ping mencibir, dan tiba-tiba cahaya keemasan meletus di tubuhnya, dan gelombang paksaan yang menakutkan langsung menyerbu ketiga tetua dan yang lainnya. Tiga tetua dan murid sekolah Tianlei terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa aura pemuda yang hanya memiliki kekuatan martial Saint ini bahkan lebih menakutkan daripada aura martial God peringkat keempat. Sekarang kamu harus tahu bahwa kamu adalah sampah, kan? Dengan mengatakan itu, tubuh Chen Ping tiba-tiba berdiri dan langsung menuju ketiga tetua. Semua prajurit hanya merasakan tubuh mereka mengendur, dan kemudian semua menatap Chen Ping dengan ngeri, mata mereka penuh dengan luar biasa. Seorang martial Saint, napas yang meledak, langsung melawan Ki Dewa Bela Diri, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang Dewa Bela Diri. Tuan Chen, dia benar-benar dewa, alam martial Saint peringkat 8 memiliki kekuatan seperti itu. Kata Jiang Wei tidak percaya, dan bahwa Hong Qianjiu, Zhu Hao, Qiao Ziyong dan yang lainnya juga terkejut, dan mereka semakin mengagumi Chen Ping. Melihat Chen Ping berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya, ketiga tetua mengeluarkan suara rendah dan berkata dengan kedua tangan, "Ayo palu." Segera, kedua murid sekte Tianlei melemparkan dua palu tembaga, dan palu tembaga, berada di udara, itu langsung menjadi lebih besar dan jatuh langsung ke tangan tetua ketiga. Kedua palu tembaga berputar di tangan tetua ketiga, dan ketika mereka menyentuhnya dengan ringan, mereka membuat ledakan suara, menyebabkan semua orang menutup telinga mereka, dan wajah mereka sangat berubah. Chen Ping membantingnya dengan pukulan, dan cahaya kemasan berkedip di tinju. HMPH, Wusheng kecil, dia berani bertarung dengan tangan kosong, itu hanya mencari kematian. Penatua ketiga mendengus dingin, dan dua palu langsung menyambutnya dan membantingnya ke Chen Ping, seolah-olah dia akan menghancurkan Chen Ping menjadi daging. Tinju Chen Ping terbanting bersamaan dengan palu tembaga, membuat suara benturan logam yang keras, dan api memancar kemana-mana. Wajah tetua ketiga berubah, dia tidak menyangka tinju Chen Ping begitu keras, dia bahkan mengikuti palu tembaga di tangannya untuk memukulnya dengan keras. Kekuatan besar membuat pergelangan tangan tetua ketiga mulai mati rasa, dan seluruh lengan sepertinya kehilangan kekuatannya. Melihat Chen Ping dengan ekspresi tenang, dia berdiri diam di depan tetua ketiga dengan sedikit penghinaan di wajahnya. Kali ini, banyak prajurit terkejut. Saya tidak berharap bahwa Chen Ping akan mengikuti palu tembaga lawan secara langsung dengan tangan kosong, dan melihat Chen Ping, sepertinya tidak ada yang terjadi. Penatua ketiga mengertakkan gigi, dia tidak bisa membiarkan orang melihat bahwa lengannya terluka, jika tidak, itu akan terlalu memalukan. Wah, aku tidak menyangka kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Aku hanya menggunakan 3 keberhasilan, dan kamu diambil alih olehku, kata. Ketiga tetua, mencoba menyelamatkan muka untuk dirinya sendiri. Kamu baru saja menggunakan 30% dari kekuatanmu. Chen Ping berpura-pura terkejut dan berkata, aku baru saja menggunakan 10%, tapi sekarang aku akan menggunakan 30%, itu tergantung pada seberapa banyak kamu menggunakan. Setelah itu, Chen Ping tertipu lagi. Di depannya, tidak ada gerakan yang indah, hanya pukulan ganas, menabrak tiga tetua. Merasakan angin yang menakutkan datang dari depan, wajah tetua ketiga telah berubah, panik. Dia baru saja membual, tapi sekarang pukulan Chen Ping tampaknya lebih ganas daripada pukulan tadi. Goyangkan langit dan bumi, ketiga tetua itu penuh energi, dan setelah berteriak keras, kedua palu itu bersentuhan, dan kemudian mereka naik bersama. Dengan suara keras, semua orang melihat semburan debu beterbangan, dan semua batu di sekitarnya retak. Ketika asap dan debu perlahan menghilang, semua orang hampir menjatuhkan rahang mereka. Saya melihat bahwa ketiga tetua semuanya kewalahan, dan palu tembaga yang dipegang di kedua tangan hanya memiliki satu pegangan di tangannya, dan kedua palu tembaga itu semuanya hancur dan berserakan di tanah. Penatua ketiga tercengang, melihat palu tembaga di tangannya, matanya hampir jatuh karena kaget. HMPH, bahkan dengan kemampuan kecil ini, aku berani berbicara. Chen Ping mendengus dingin, dan menendang ketiga tetua keluar dengan tendangan. Tubuh ketiga tetua terbang keluar seketika, dan seteguk darah menarik busur di udara. Murid sekte Tianlei lainnya juga tercengang, menatap Chen Ping dengan linglung, tidak berani bergerak. Chen Ping berjalan ke arah tiga tetua selangkah demi selangkah. Ketika tetua ketiga melihat Chen Ping berjalan ke arahnya, dia berkata dengan ngeri, kamu, apa yang kamu lakukan? Chen Ping melangkah maju dan menginjak dada ketiga tetua. Dia bertanya dengan suara dingin, siapa yang membunuh para pejuang itu dari faksi Tianlei-mu? Penatua ketiga melirik mayat para pejuang yang dimutilasi di tanah. Matanya mengelak, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab. Dia tidak bisa memberikan Tong Yuchai secara langsung. Bagaimanapun juga, Tong Yuchai adalah tuan muda kedua dari faksi Tianlei. Melihat mata tetua ketiga menghindar, kaki Chen Ping tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dada tetua ketiga runtuh seketika. Darah mengalir keluar dari mulutnya secara instan, dan ekspresi tetua ketiga menjadi sangat menyakitkan. Aku bilang, itu adalah tuan muda kedua kita, orang-orang ini dibunuh oleh tuan muda kedua. Tetua ketiga ketakutan dan hanya bisa berbicara. Tong Yuchai, Chen Ping tampak sedikit terkejut.
Lagi pula, kekuatan Tong Yuchai tidak tinggi, dan dia dikirim ke pegunungan Kunlun untuk menemukan reruntuhan istana Narsisus. Secara logis, Tong Yuchai harus dikirim ke sini. Setelah itu semua, reruntuhan istana Narsisus harus dikirim kepadanya. Sangat berbahaya, itu akan membunuh orang. Di mana Tong Yuchai? Chen Ping bertanya dengan dingin. Tuan muda kedua telah memasuki gua, dan reruntuhan istana Narsisus mungkin ada di dalam gua. Penatua ketiga tidak berani menyembunyikan apapun, dan berkata dengan jujur. Sudah kubilang, tolong jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Penatua ketiga memohon kepada Chen Ping, dan banyak prajurit melihat penampilan tiga tetua berdoa, dan mereka tidak bisa menahan penghinaan untuk sementara waktu. Tampaknya dewa perang juga manusia, dan tidak ada perbedaan. Yang disebut satu persatu meledakkan dewa perang menjadi dewa, itu semua omong kosong. Aku tidak membunuhmu, bukankah para prajurit itu mati sia-sia? Mata Chen Ping bersinar dingin, dan dia menginjaknya. Tiga tetua menyemburkan seteguk darah, dan nafas kehidupan dengan cepat menurun, dan akhirnya menghilang. Ketika sisa murid Sekte Tianlei melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka hampir tidak membasahi celana mereka berbalik dan lari. Ketika Chen Ping melihat ini, dia meraihnya dengan tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul, dan kemudian sosok itu keluar seperti kilat. Semua orang hanya mendengar beberapa teriakan, dan para murid dari faksi Tianlei yang melarikan diri semuanya mati secara tragis di bawah pedang Chen Ping. Ketika Chen Ping kembali, darah masih menetes dari pedang pembunuh naga. Ini adalah ketika banyak prajurit melihat Chen Ping, mata mereka penuh kekaguman. Di depan Chen Ping, mereka tidak berani mengambil napas. Liu Rui sedikit mengernyit, Tuan Chen, Anda tidak boleh impulsif dan membunuh semua orang Tianlei ini. Mereka pantas mati, jangan bunuh mereka, apakah mereka semua pantas mati? Chen Ping Leng berkata dengan dingin. Liu Rui tidak lagi berbicara, tetapi di mata para pejuang dunia yang tersembunyi ini, para pejuang di luar dunia itu memang seperti semut, tidak layak. Ayo pergi, Chen Ping menyingkirkan pedang pembunuh naga, lalu melanjutkan mendaki gunung. Kali ini tidak ada yang menghentikan mereka. Alasan mengapa Chen Ping membunuh semua orang ini adalah untuk mencegah orang-orang dari faksi Tianlei ini membalas dendam pada banyak prajurit. Tidak mungkin bagi Chen Ping untuk membawa para prajurit ini sepanjang waktu, dan tidak mungkin membawa mereka semua ke reruntuhan di depan umum. Anda harus tahu bahwa reruntuhan itu sangat berbahaya di depan umum. Jika murid-murid dari faksi Tianlei ini tiba-tiba menyerang ketika mereka terpisah, maka para pejuang yang naik gunung ini hanya bisa menjadi domba untuk disembelih. Segera, Chen Ping dan yang lainnya menemukan gua yang tiba-tiba muncul. Mereka melihat bahwa gua itu sangat besar sehingga tidak ada yang bisa dilihat dalam kegelapan. Namun, udara dingin terus keluar dari gua, dan itu disertai dengan banyak energi spiritual. Saudara Jiang, jangan masuk ke gua. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Jika kekuatan Anda turun, saya khawatir akan ada bahaya. Jika ada relik yang muncul, Anda mungkin bisa untuk menemukan sumber daya lain dengan melihat-lihat di sini. Kata Chen Ping kepada Jiang Wei dan yang lainnya. Bagaimanapun, Jiang Wei dan yang lainnya terlalu lemah. Jika mereka masuk ke dalam gua, mereka mungkin akan dilempar sampai mati. Dari atas, mereka tidak tahu seberapa dalam gua itu. Ya, Tuan Chen, hati-hati juga, Jiang Wei mengangguk. Mereka juga memiliki pengetahuan diri, mengetahui kekuatan mereka tidak bisa masuk ke lubang sama sekali. Chen Ping membawa Liu Rui dan melompat turun tanpa ragu-ragu. Tidak peduli seberapa dalam gua itu, tidak masalah bagi Chen Ping dan yang lainnya. Sekarang mereka bisa terbang dengan udara, jadi tidak mungkin jatuh sampai mati. Dengan angin bersiul di telinga mereka, Chen Ping dan Liu Rui turun dengan cepat. Itu gelap gulita di depan mereka, dan ketika mereka mendapatkan kembali penglihatan mereka menemukan bahwa mereka telah mencapai ruang terbuka. Chen Ping mendongak dan menemukan bahwa dia tidak dapat melihat pintu masuk lubang sama sekali. Pada saat ini, mereka tampaknya telah datang ke dunia lain. Apakah ini alam rahasia? Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Banyak alam rahasia diciptakan dengan mengobrak-abrik ruang. Tapi alam rahasia ini sebenarnya ada di pegunungan, tetapi Chen Ping tidak yakin, dia hanya bisa menjelajah perlahan. Chen Ping hanya bisa memilih arah secara acak, dan membawa Liu Rui berjalan perlahan ke depan. Segera sebuah hutan besar muncul di depan mereka berdua, dan pepohonan sangat rimbun sehingga mereka tidak bisa melihat ujungnya. Tuan Chen, apakah ini di dalam pegunungan Kunlun? Apakah ada dunia di dalam pegunungan Kunlun? Melihat hutan besar itu, Liu Rui bertanya dengan heran. Saya tidak tahu, tetapi bahkan jika ada dunia lain di dalam pegunungan, itu tidak biasa. Apa yang terjadi sekarang bukan hal yang aneh bagi Chen Ping. Chen Ping membawa Liu Rui ke hutan, dan segera Chen Ping mengerutkan kening, dan wajah Liu Rui menjadi merah, dan ekspresinya sedikit tidak wajar. Ada kabut beracun di sini. Hati-hati, Chen Ping mengeluarkan pil detoksifikasi dari tubuhnya dan membiarkan Liu Rui memakannya. Chen Ping sendiri kebal terhadap semua racun. Jadi kabut beracun ini sama sekali tidak berpengaruh. Pada saat ini, semburan binatang buas meraung, diikuti oleh jeritan. Ketika Chen Ping dan Liu Rui mendengarnya, mereka bergegas ke tempat asal suara itu. Tetapi ketika mereka tiba, mereka menemukan beberapa mayat prajurit tergeletak di tanah. Prajurit ini bukan dari faksi Tianlei, mereka seharusnya dari keluarga tertentu. Mereka mungkin telah menyelinap masuk saat faksi Tianlei diblokir dan pegunungan dikunci.
Tetapi kekuatan orang-orang ini terlalu rendah, dan mereka hanya dapat menemukan cara mereka sendiri untuk turun ke gua ini tanpa izin. Melihat binatang buas, Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga dan mengikuti Liu Rui untuk menyerang. Anda harus tahu bahwa binatang buas ini juga sumber daya, dan segera beberapa pil binatang buas yang cerah dibawa ke saku mereka oleh Chen Ping. Namun, masih ada binatang buas di pegunungan Kunlun, itu tidak terduga oleh Chen Ping. Tidak tahu apa yang harus ditemukan selanjutnya. Pada saat ini, jauh di dalam hutan, tempat terbuka. Beberapa orang dengan kostum aneh berkumpul bersama, dan di samping orang-orang ini, ada juga mayat beberapa binatang. Pakaian orang-orang ini disulam dengan pola api, dan nafas di tubuh mereka juga agak aneh. Sekilas jelas bahwa orang-orang ini adalah kultivator jahat. Pemimpin sekte tidak ada di sini, kita harus menjaga di sini. Jika kita dapat mengambil reruntuhan istana Narsisus sebagai milik kita, maka kita tidak akan lagi takut pada 3 sekte dan 6 sekte. Seorang lelaki tua berkata dengan nada ekspresi suram. Pelindung Agung, bisakah kamu benar-benar yakin bahwa ini adalah reruntuhan istana Narsisus? Tidak mungkin sekte lain tidak mengirim orang untuk perubahan besar seperti itu. Orang lain bertanya, jangan khawatir, kami yang paling dekat dengan sini. Ketika orang-orang dari sekte lain tiba, kami telah menemukan reruntuhan istana Narsisus, dan kami memilikinya sendiri. Kali ini pemimpin pergi ke sekte penyempurnaan obat dan gagal mendapatkan sumber daya, jadi kami hanya bisa mengandalkan sekte pembakaran surga, itu milik saya sendiri. Kata Pelindung Agung, tapi ketika pemimpin pergi, kita harus berhati-hati dan menunggu dia kembali. Kata orang lain, jangan datang lagi saat kamu tidak bisa melewatkan kesempatan. Jika kamu menunggu pemimpin kembali, mungkin reruntuhan istana Narsisus sudah dijarah oleh orang lain. Sekarang kami telah menyiapkan formasi di mana-mana, asalkan saat seseorang masuk, mereka bisa terjebak untuk sementara waktu sampai kita menemukannya. Reruntuhan istana Narsisus, aku yakin Master Sekte pasti akan menghadiahi kita. Gunung ini, mata Pelindung Agung bersinar terang, dan wajahnya penuh percaya diri. Kita semua mengikuti pengaturan Pelindung Agung. Beberapa orang mengangguk, oke, kalau begitu mari kita lanjutkan sekarang. Pelindung Agung melambaikan tangannya, dan beberapa orang menghilang di kedalaman hutan dalam sekejap. Tepat setelah orang-orang dari Burning Tianzong pergi, tempat mereka beristirahat, kabut hijau mulai memenuhi hutan. Ada banyak tempat di seluruh hutan seperti tempat ini dengan kabut hijau. Pada saat ini, Chen Ping mengikuti Liu Rui terus-menerus menuju kedalaman hutan. Kesadaran Chen Ping menyebar di tempat seperti ini, Chen Ping hanya bisa mengandalkan kesadarannya untuk mengidentifikasi arah. Namun, Chen Ping dan Liu Rui merasa bahwa mereka telah berjalan untuk waktu yang lama, tetapi tampaknya mereka belum pindah tempat. Karena semua tempat yang kami lalui adalah pohon, dan sekarang masih ada pohon di kedua sisi, dan tidak ada perubahan. Tuan Chen, apakah Anda pikir kita akan tetap di tempat kita sekarang? Mengapa saya merasa seperti kita masih dalam posisi yang sama setelah berjalan untuk waktu yang lama? Dan sekarang saya bahkan tidak bisa mendengar suara, dan tidak ada binatang buas. Liu Rui menghadapi ketakutan, tanya Chen Ping. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, meskipun pohon di kedua sisinya sama, tidakkah kamu memperhatikan bahwa kabut beracun di sekitarmu semakin tebal, dan itu mulai berubah dari hitam menjadi hijau? Chen Ping berkata begitu-begitu dia mengatakannya, Liu Rui menyadari bahwa, pada titik tertentu, kabut di sekitarnya perlahan berubah menjadi hijau. Namun, ketika Liu Rui mengambil Jiedu dan kabut beracun itu tidak berpengaruh padanya, jadi Liu Rui tidak terlalu memperhatikan di sepanjang jalan. Chen Ping menutup matanya sedikit, dan kemudian tiba-tiba menarik napas, menyedot kabut beracun ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu, alis Chen Ping berkerut. Tuan Chen, ada apa? Apa perbedaan antara kabut beracun ini? Liu Rui buru-buru bertanya, kabut beracun pada awalnya terbentuk secara alami, dan kabut beracun ini dibuat secara artifisial. Sepertinya kita telah memasuki formasi orang lain, tidak heran kita tidak dapat keluar. Chen Ping baru kali ini saja, bahwa mereka menemukan bahwa mereka telah memasuki formasi secara tidak sengaja. Alasan mengapa Chen Ping tidak mengetahuinya pada awalnya adalah karena dia ceroboh, kurang dari bear lebih besar dari. Dan formasi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibentuk oleh sekte biasa, itu pasti ahli sihir, dan dengan kabut beracun hijau ini, lawannya mungkin adalah seorang pembudidaya jahat. Tuan Chen, seseorang mendirikan formasi di sini, mungkinkah Tong Yuchai itu? Bagaimanapun, mereka datang sebelum kita, jadi mereka seharusnya berada tepat di depan kita. Liu Rui bertanya, Chen Ping menggelengkan kepalanya lagi, ini seharusnya tidak diatur oleh Tong Yuchai, dia tidak memiliki kemampuan, pasti ada orang lain selain faksi Tian Lei, sekarang kita harus berhati-hati. Chen Ping mengingatkan Liu Rui after semua, sangat berbahaya bagi sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba muncul di sini. Karena mereka tidak tahu apakah pihak lain adalah musuh atau teman, dan pihak lain masih dalam kegelapan, mereka berada dalam terang. Bisakah kamu menghancurkan formasi ini, meskipun Liu Rui adalah dewa perang, dia tidak tahu apa-apa tentang formasi ini. Bagiku, lingkaran sihir kecil seperti ini pecah hanya dengan lambaian tanganku. Chen Ping berkata dengan percaya diri, mata Chen Ping benar-benar tidak dapat ditangkap oleh formasi sekecil itu. Jika dia tidak ceroboh di awal, Chen Ping tidak akan terjebak dalam formasi ini.
Pada saat yang sama, orang-orang dari Ventian Sekte yang sudah pergi tiba-tiba berhenti. Pelindung hebat, ada apa? Seseorang bertanya pada pelindung agung. Seseorang masuk ke formasi kita, hitam dan putih tidak kekal. Kalian berdua pergi dan lihat. Jika kamu dapat menangkap orang, kamu dapat menggunakannya untuk bertukar sumber daya. Jika mereka melawan, bunuh mereka, tidak peduli apakah mereka siapa, lakukan, kamu mengerti. Pelindung agung berkata kepada pria dengan dua warna kulit, satu putih dan satu hitam. Jangan khawatir, Wali, saudara-saudara kita berjanji untuk menyelesaikan tugas. Setelah berbicara, sosok hitam dan putih yang tidak kekal itu langsung menghilang ke dalam kabut tebal. Pada saat ini, Chen Ping membalik tangannya, dan kekuatan hisap yang besar menyebabkan kabut beracun di sekitarnya disedot oleh Chen Ping. Dan dengan cahaya kemasan, ruang di sekitarnya muncul gelombang fluktuasi seperti air. Tetapi pada saat ini, Chen Ping mengerutkan kening dan berteriak, siapa yang menyelinap, keluar. Ditemani oleh teriakan marah Chen Ping, suara itu keluar jauh dengan kekuatan spiritual yang bergulir. Aku tidak menyangka ada ahli di dunia tersembunyi yang bisa menghancurkan formasi kita begitu cepat. Dengan suara nyaring, sosok hitam putih muncul. Keduanya mengenakan pakaian aneh dan memiliki pola api besar di dada mereka. Hanya saja warna kulit kedua orang tersebut sangat istimewa. Yang satu pucat, seperti menderita vitiligo, dan yang satunya lagi berkulit gelap. Entahlah, mengira itu semacam pinjaman dari luar negeri. Kontras ini membuatnya sangat lucu bagi mereka berdua untuk berdiri bersama, tetapi keduanya memancarkan nafas dewa bela diri peringkat keempat. Dengan kekuatan seperti itu, saya khawatir tidak ada yang berani menertawakan mereka. Fen Tianjiao, kamu sebenarnya adalah anggota Burning Tianjiao. Setelah melihat dua orang ini muncul, wajah Liu Rui jelas menunjukkan sedikit kepanikan. Ketidakkekalan hitam putih tertegun sejenak, memandang Liu Rui dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda gadis kecil masih akan tahu tentang sekte Ventian saya. Nona Liu, apa itu sekte pembakaran surga? Chen Ping bertanya. Dia tidak mengerti. Bukankah dunia tersembunyi ini hanya 3 sekte dan 6 sekte? Kapan sekte pembakaran surga lain akan muncul? Dan melihat kekuatan kedua orang ini, kekuatan keseluruhan sekte pembakaran surga ini pasti sangat bagus, Tuan Chen. Sekte pembakaran surga ini adalah organisasi pemujaan, dan jiwa yang tersisa yang ditanam di tubuh tuanku adalah milik pemimpin sekte pembakaran surga Yao King, meninggalkan sisa jiwa, yang membuat sekte obat pemurnian memeras banyak sumber daya dari sekte yang murni kami setiap tahun. Liu Rui menjelaskan secara rinci dengan Chen Ping. Apakah itu dia? Chen Ping ingat jiwa yang tersisa. Pada saat itu, jiwa yang tersisa sangat kuat. Jika tubuh utama ada, kekuatannya bahkan lebih tak terbayangkan. Tampaknya ada terlalu banyak hal lama dengan kekuatan abnormal di dunia tersembunyi ini sekarang. Chen Ping menghela nafas tanpa sadar, ternyata itu adalah gadis-gadis kecil dari sekte yang murni. Supaya kami menangkapmu, dan membiarkan lelaki tua itu Yue Bukun menggunakan sumber daya untuk menebus orang. Hei Wuchang mendengar bahwa itu milik sekte yang murni, dan segera berkata dengan percaya diri. Karena sekte yang murni memiliki kekuatan keseluruhan terburuk di antara 3 sekte dan 6 sekte, kecuali sekte obat pemurnian, sekte yang murni memiliki kekuatan keseluruhan terburuk. Jangan khawatir jika Zhong melakukannya. Hei tua, Anda akan berurusan dengan anak laki-laki yang hanya memiliki Wu Sheng dalam beberapa saat. Gadis kecil ini akan berurusan dengan saya akan bersenang-senang. Saya belum menyentuh seorang wanita selama bertahun-tahun. Saya ingin menikmatinya hari ini. Bai Wuchang menatap Liu Rui, ingin sekali menelan Liu Rui. Chen Ping hanyalah seorang ahli bela diri, ditambah Liu Rui adalah yang kedua peringkat dewa bela diri, sehingga ketidakkekalan hitam dan putih dapat dipastikan, dan Chen Ping dan yang lainnya menetap. Kamu tak tahu malu, binatang. Wajah Liu Rui tiba-tiba memerah ketika dia melihat bahasa kotor Bai Wuchang, sangat memalukan. Hahaha, melihat gadis kecil ini marah, mengapa saya semakin bersemangat? Bai Wuchang tertawa terbahak-bahak. Hei Wuchang berkata kepada Chen Ping, wah, tinggalkan barang-barang berhargamu, pergi saja dari sini. Kamu tidak terlihat seperti orang dari dunia tersembunyi, jadi aku akan menjadi besar. Kasihanilah dan selamatkan hidupmu. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Chen Ping pura-pura terkejut. Iya, kamu keluar sekarang, aku tidak perlu membunuhmu. Kamu bisa masuk ke sini, kita berdua ingin bersama, kata Hei Wuchang dengan senyum jahat. Hei, sayang sekali kamu tidak membunuhku, tapi aku ingin membunuhmu. Chen Ping mencibir. Hei Wuchang tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Chen Ping, seorang ahli bela diri kecil, berani mengatakan hal seperti itu. Wah, apakah kamu tidak tahu dengan siapa kamu berbicara? Mata Hei Wuchang sedikit menyipit, untuk mengetahui bahwa seorang martial saint kecil, setelah bertemu dengan dewa bela diri, dia hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Bagaimana dia bisa berani berbicara? Aku benar-benar tidak tahu dengan siapa aku berbicara. Kamu terlihat seperti bajingan. Apakah ibumu pergi ke Afrika ketika dia melahirkanmu? Tanya Chen Ping. Pada saat gugup, kata-kata Chen Ping langsung membuat Liu Rui tertawa terbahak-bahak. Namun, ketidakkekalan hitam itu langsung marah, dan dia langsung mengeluarkan tongkat jiwa yang gelap. Wah, hari ini aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping, dan mengirim jiwamu ke 18 lapisan neraka. Kamu tidak bisa bereinkarnasi selamanya.
Pada saat ini, Bai Wuchang juga langsung mengeluarkan seluruh tubuh tongkat penginduksi jiwa putih murni, yang memancarkan semburan udara dingin. Liu Rui menghentikan tawanya, saling memandang dengan waspada, dan auranya semua dimobilisasi. Namun, Dewa Bela Diri peringkat kedua, saya khawatir sulit untuk melewati 5 gerakan di tangan lawan. Bagaimanapun, Liu Rui tidak memiliki kemampuan lompatan katak dari Chen Ping. Semakin tinggi ranah, perbedaan antara setiap ranah kecil adalah dunia perbedaan. Terlebih lagi, ketidakkekalan hitam dan putih ini adalah Dewa Bela Diri peringkat keempat, dan Liu Rui tidak memiliki peluang untuk menang. Nona Liu, istirahatlah dan lihat bagaimana saya menyedot kedua orang ini. Chen Ping tersenyum sedikit, dan kemudian napas di tubuhnya meletus. Liu Rui mengangguk, lalu mundur beberapa langkah, berencana untuk menyaksikan Chen Ping menangani ketidakkekalan hitam dan putih ini sendirian. HMPH, apakah kamu gila? Kamu hanya useng kecil berani berurusan dengan kita berdua, dan aku akan membunuhmu sendirian. Hei Wuchang mendengus dingin, dan bergerak ke arah Chen Ping dalam sekejap. Penghinaan Chen Ping barusan membuatnya marah. Tidak, jika dia tidak melakukannya jangan bunuh Chen Ping, dia tidak akan bisa menelan nafas ini. Dalam sekejap mata, Hei Wuchang telah mencapai Chen Ping, dan tongkat roh di tangannya terangkat tinggi dan dihancurkan dengan keras, turun, jika Anda turun. Dengan tongkat ini, tidak peduli apa itu akan hancur berkeping-keping. Chen Ping tersenyum dingin, membalikkan tubuhnya sedikit, dan menghindarinya secara langsung. Segera setelah itu, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, dan tubuh emas itu tidak rusak, membungkus seluruh tubuh, seperti dewa perang lapis baja emas. Melihat tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan yang tiba-tiba muncul di tubuh Chen Ping, ketidakkekalan hitam dan putih tertegun. Sembunyikan baju besi harta karun, tetapi bahkan jika Anda adalah kepala perunggu dan lengan besi, orang tua ini juga menghancurkan Anda menjadi daging hari ini. Hei Wuchang meraung, Chen Ping tidak berbicara, cahaya kemasan pecah, dan kemudian tinju cahaya suci menghantam Hei Wuchang. Cahaya kemasan terang langsung menerangi hutan besar. Setelah sedikit perubahan, dia buru-buru memblokirnya dengan tongkat yang membangkitkan jiwa. Suara yang memekakkan telinga, kekuatan besar menyebar, dan semua pohon rimbun di sekitarnya tumbang oleh kekuatan itu. Dan ketidakkekalan hitam hanya merasakan dirinya lengannya mati rasa, dan tubuhnya tetap melangkah mundur. Sungguh kekuatan yang menakutkan, bagaimana ini bisa dipancarkan oleh martial saint kecil? Hei Wuchang menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Hei tua, hati-hati. Anak ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, kekuatannya tidak akan pernah bisa berada di ranah martial saint kecil. Bai Wuchang di samping mengingatkan Hei Wuchang. Hei Wuchang mengangguk, dan tubuhnya melompat. Ketika dia masih di udara, Hei Wuchang tiba-tiba mengayunkan tongkat, dan melihat kabut hitam tak berujung keluar dari tongkat roh, dan kemudian berubah menjadi hantu, menerkam Chen Ping dengan taring dan cakar. Chen Ping melihat hantu yang berubah menjadi kabut hitam di depannya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia tertawa. Melihat Chen Ping benar-benar tersenyum, Hei Wuchang tertegun sejenak, rasanya sangat aneh. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat kemarahan Chen Ping meresap ke dalam dantiannya. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan kekuatan hisap yang besar, seperti angin puyuh, menelan hantu-hantu itu. Perlahan angin kencang mereda, Chen Ping menyentuh perutnya, dan tiba-tiba jegukan. Dan bahwa Hei Wuchang memandang Chen Ping dengan heran, matanya penuh dengan luar biasa. Kamu, anakmu benar-benar bisa melakukan sihir, mungkinkah kamu juga seorang penyihir, Hei? Wuchang bertanya dengan heran. Bah, aku tidak meremehkan sihir, tetapi metode latihanku cukup untuk menahanmu. Chen Ping mendengus, dan kemudian menendang kakinya. Seluruh orang itu seperti anak panah dari tali, bergegas menuju Hei Wuchang. Melihat Chen Ping bergegas, kali ini wajah hitam dan tidak kekal itu tidak lagi begitu santai. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan napas di tubuhnya meletus.